Kok teman-teman aku udah pada nikah sih? Aku skripsi aja belum. Sebuah pernikahan itu dapat dikatakan pernikahan dini apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh anak atau remaja yang usianya di bawah 8 tahun. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua hamil di luar nikah, dan yang ketiga itu karena tuntutan. Selamat datang di kanal YouTube PMI UIN Jakarta. Perkenalkan, nama saya Deva, representasi dari Tolan Merah Muda, wadah cuap-cuap untuk wanita Indonesia yang berdaya. Mungkin ada tolan yang sedang berpikir, kok teman-teman aku udah pada nikah sih? Aku skripsi aja belum. Nah, pas banget nih kalau kalian mampir di video ini, karena aku ingin mempertemukan kalian dengan founder Pokdarlita. Di episode kali ini, kita ingin berbincang tentang nikah muda. Nah, kedengarannya menarik ya. Tapi kita akan lebih fokus membicarakan tentang pemberdayaan korban pernikahan dini. Mungkin untuk talks tentang pernikahan dini itu sudah banyak dibicarakan oleh orang-orang. Hanya saja masih sedikit yang membicarakannya dari perspektif pemberdayaan masyarakat. Karena itu, untuk menambah insight kita dalam mengetahui bagaimana pemberdayaan korban pernikahan dini, kita sudah kedatangan guest star yang paling ditunggu-tunggu nih. Nah, guest starnya ini adalah salah satu teman saya di jurusan pengembangan masyarakat Islam, yaitu adalah Kak Sri Anggraini. Halo Kak. Halo, Oke, Kak Sri Anggraini apa kabar nih Kak? alhamdulillah aku baik banget nih. Siap banget nih narasumber yang satu ini nih. Kan sekarang nih COVID udah lumayan udah berjalan 2 tahun ya Kak ya. Kesibukannya apa aja selain kuliah nih? Paling aku ini sih coba-coba intern juga buat nambah pengalaman aku saat aku kerja nanti, gitu aja sih. Udah mulai masuk-masuk ke magang ya. Ih, udah semester tua juga nih Kak nih. Tua banget sih ini. Udah siap skripsi belum kira-kira? Siap dong. Alhamdulillah. Kak Sri Anggraini itu sering aku panggil Kak Cici. Nama panggilnya Kak betul ya, Kak Cici ya? Betul banget. Oke, jadi kita di sini panggil Kak Cici aja, oke? Iya boleh, biar lebih cepat mengenal gitu. Siap. Kalau boleh aku tahu, untuk memastikan nih ya, Kak Cici tuh tinggal di daerah mana Kak? Aku tinggal di Banten khususnya itu, atau tepatnya sih di Kabupaten Serang. Ya notabene itu masih pedesaan sih, masih kampung Pedesaan gitu ya. Apakah deket Pandeglang atau Lebak gitu kan kira-kira? Kabupatennya sih deketan, tapi untuk jarak dari rumah aku ke sana tuh cukup jauh sih, kayak 1 atau 2 jaman gitu. Oh, oke. Apa sih wilayah 3T itu? Tahu, jadi mereka tuh wilayah yang tertinggal kan. Betul. Ya, tertinggal, terluar, dan terdepan ya teman-teman. Nah, kita cerita-cerita dulu aja nih ya. Bagaimana sih kasus pernikahan dini di tempat tinggal Kak Cici? Apakah sering atau jarang gitu? Kasus pernikahan dini di sekitaran tempat tinggalku, khususnya masih 1 RW ya, itu aku bisa katakan cukup sering. Kenapa aku bilang cukup sering? Karena yang ngelakuin pernikahan di bawah umur ini gak hanya 1, 2, atau 3 orang aja. Karena menurut UNICEF sendiri kan, sebuah pernikahan itu dapat dikatakan pernikahan dini apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh anak atau remaja yang usianya di bawah 8 tahun. Sedangkan untuk kasus di sekitar tempat tinggalku ini, pernikahan dini ini dilakukan oleh seorang anak atau remaja yang mereka tuh masih menduduki bangku SMP atau SMA gitu. Untuk kasus pernikahan dini yang kakak tahu gitu ya, sebenarnya kebanyakan dari mereka itu sudah dipasangkan atau dijodohkan karena memang itu perintah orang tua gitu ya, atau justru sebaliknya itu memang karena kemauan mereka sendiri gitu. Lebih banyak tuh kasus yang apa? Di mayoritas sih karena mereka ingin dan mereka mau, dan biasanya pernikahan dini ini dilakukan oleh anak yang memang dia putus sekolah dari SD atau memang tidak melanjutkan ke SMP ya, dan mungkin anak sekolah yang tidak melanjutkan ke SMA. Biasanya mereka ya, 2 remaja ini yang melakukan pernikahan tersebut. Apa aja sih Kak faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini ini? Jadi berdasarkan apa yang aku lihat, faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini itu ada 3 yang terjadi di lingkungan sekitarku. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua hamil di luar nikah, dan yang ketiga itu karena tuntutan. Mungkin yang pertama itu pendidikan. Kenapa pernikahan dini ini rentan terjadi? Pernikahan dini ini terjadi karena anak tersebut tidak melanjutkan sekolah gitu, dan dia terpaksa memutuskan untuk bekerja, dan akhirnya dia bertemu cowok, dan mungkin seperti yang tadi, entah dijanjikan kehidupan yang enak atau mungkin dia sudah lelah untuk bekerja. Kedua itu ada hamil di luar nikah, yang dimana hamil di luar nikah ini diakibatkan karena adanya pergaulan bebas atau yang lainnya, dan padahal mereka sendiri belum siap untuk menikah karena mereka terlanjur. Jadi mau tidak mau mereka harus menikah. Dan yang aku lihat biasanya anak-anak atau memang orang yang melakukan pernikahan karena mereka hamil di luar nikah sendiri atau hamil duluan ya, bisa dikatakan. Ada satu kasus yang dimana keluarga yang hamil duluan ini ya, di luar nikah pertama, dia dikucilkan oleh keluarganya karena mungkin keluarganya merasa malu kan.
Yang kedua ini si cowoknya ini karena mereka masih remaja kan, jadi mereka masih pengen main-main. Mereka gak mau kerja kuli, padahal mereka harus menafkahi anak dan istrinya. Sedangkan anak istrinya pontang-panting mencari uang dengan menjadi asisten rumah tangga dan lainnya, dan akhirnya hubungan mereka itu tidak bisa dipertahankan dan berimbas pada anaknya gitu. Ini ironis sekali sih ya. Faktor terakhir itu tuntutan, yang dimana menurut aku tuntutan ini mengcover semuanya. Yang pertama itu ada tuntutan ekonomi, yang dimana tuntutan ekonomi ini berperan penting ketika si anak ini tidak bisa melanjutkan pendidikan. Anak ini biasanya kan dia pengen fashion gitu ya, pengen beli HP baru, sedangkan kalau kondisi ekonomi keluarganya kurang mendukung, dia tidak bisa membeli hal tersebut. Makanya dengan begitu jalurnya yang paling mudahnya ya memang dia berhenti untuk melanjutkan pendidikan. Karena pertama dengan alasan mungkin untuk meringankan beban orang tuanya ya. Karena kalau misalnya dia melanjutkan pendidikan kan orang tuanya harus memberikan kebutuhan sekolah dia. Jadi dengan dia langsung bekerja, pertama dia bisa membeli apa yang dia butuhkan dan mengurangi beban keluarganya. Kalau mengingat segala sesuatu itu kan pasti ada sebab akibat ya Kak ya. Apa saja sih Kak penyebab dari pernikahan dini, baik itu dilihat dari segi psikologi, segi kesehatan maupun segi ekonomi, kayak bagaimana sih kesiapan ekonomi mereka? Pertama dari segi kesehatan, khususnya pada saat kehamilan, yang dimana anak-anak dan seorang remaja ini rentan saat mereka hamil itu mereka melahirkan bayi yang prematur, dan mereka juga rentan mengalami anemia atau preeklamsia, yang dimana kedua penyakit ini dapat mempengaruhi perkembangan janin mereka. Yang kedua itu dari segi psikologi, yang dimana yang kita tahu seorang anak-anak dan remaja tadi yang seperti aku bilang tadi kan kondisi emosi mereka belum stabil ya, kondisi mentalnya juga belum stabil, sehingga ego mereka juga masih tinggi nih. Dan aku juga sempat bilang tadi kan kalau di umur-umur mereka tuh mereka masih pengen main-main kan. Jadi si kondisi mental mental dan emosinya gak stabil ini mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka. Jadi gak jarang karena mereka mengedepankan emosi dan ego mereka yang lebih tinggi gitu ya, tanpa ada yang menengahi mungkin. Jadi rumah tangga mereka ya berantakan gitu karena emosi mereka yang gak stabil ini. Saat wanita hamil itu kan butuh perhatian yang lebih gitu guys. Dan kalau misalnya mereka depresi tuh berakibat ke janin mereka, bisa aja keguguran kan. Yang terakhir mungkin dari kesiapan ekonomi ya, seperti yang aku bilang tadi kan, untuk kita mencari pekerjaan yang nyaman dan layak dengan gaji yang besar, kita perlu ijazah kan. Untuk sekarang ijazah S1 pun kadang kurang ini ya, maksudnya masih susah juga mencari pekerjaan, apalagi ijazah SD atau SMP gitu, yang dimana sangat sulit sekali mencari pekerjaan gitu. Paling juga kan paling tinggi mungkin di pabrik ya, yang itu sudah lumayan banget. Jadi karena mereka sulit mencari pekerjaan ini kan, mereka jadi kerja serabutan, yang dimana penghasilan mereka tidak stabil, bahkan mungkin untuk kebutuhan sehari-hari pun belum tercukupi gitu ya. Mungkin untuk hidup berdua bisa ya, seperti yang aku bilang tadi, mereka masih tercukupi gitu ya untuk makan berdua, tapi sedangkan ketika udah punya anak, kondisi itu bakal berubah gitu kan. Jadi ketika mereka menyekolahkan anaknya, mereka butuh dana pendidikan, dana untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya gitu. Iya benar, ada kebutuhan tambahan ya. Nah, aku mau nih dengar opini kakak terkait isu pernikahan dini dilihat dari perspektif seorang perempuan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Kan secara Kak Cici seorang perempuan juga kan dan juga Kak Cici adalah seorang pemberdayaan masyarakat gitu. Nah menurut Kak Cici bagaimana nih tentang isu pernikahan dini ini? Mungkin aku belum jadi seorang pemberdayaan masyarakat ya, bisa dikatakan calon ya, tapi sebagai seorang calon kita harus peka terhadap isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitar kita gitu. Untuk aku sendiri, aku sangat menentang kasus pernikahan dini ini. Karena apa? Karena menurut aku dengan kita melakukan pernikahan dini, kita telah gagal memberdayakan diri kita sendiri. Kan harusnya di umur-umur anak-anak dan remaja itu kita fokusnya tuh belajar kan, mengejar karir, terus melatih keahlian kita ahlinya di mana sih, potensi yang apa yang kita miliki agar bisa dikembangkan lebih dalam lagi gitu kan untuk profesi kita nanti. Tapi dengan kita melakukan pernikahan dini, malah kita mengurus rumah tangga, mengurus anak, bekerja untuk menafkahi keluarga dan lain-lain, dan itu kan tidak bisa memberdayakan diri kita sendiri gitu. Sedangkan dengan kita melanjutkan pendidikan, kita bisa mengetahui nih keahlian kita apa, kita bisa memiliki keterampilan ya, dan dengan pendidikan juga menurut aku kita bisa memiliki investasi. Karena dari pendidikan kan kita bisa mendapatkan keterampilan. Nah, keterampilan ini yang nantinya akan membantu kita dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih nyaman nantinya. Ada nggak sih Kak Cici cara yang dapat seorang perempuan lakukan untuk menyuarakan hak-hak mereka, termasuk dalam menolak adanya pernikahan dini yang mungkin disebabkan oleh perjodohan, atau
untuk terhindar dari pernikahan dini gitu. Bagaimana sih Kak? Mungkin aku pernah bilang juga ya, jadi sebagai calon community development officer kita harus peka terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita, karena aku sendiri punya prinsip yang dimana community development ini kan kita memberdayakan suatu masyarakat ya. Aku tuh punya prinsip yang dimana kalau nantinya aku jadi community development, gimana caranya aku memberdayakan masyarakat di tempat tinggalku sendiri, setidaknya memberikan sebuah perubahan kecil gitu ya, sebelum kita memberikan perubahan yang lebih besar kepada masyarakat di luar daerah kita. Dan di sini untuk menyuarakan hak-hak perempuan ini terkait pernikahan dini ini, menurut aku kalau dari aku sih, dengan aku yang jadi pelopornya dan aku yang memberikan aku sebagai role modelnya gitu, dimana di lingkungan sekitarku sendiri untuk anak-anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya kuliah, itu sangat sedikit sekali. Karena memang paradigma masyarakat itu memang masih terkait pendidikan tuh masih rendah gitu. Jadi masyarakat itu mikirnya anak-anak yang bisa kuliah itu ya orang kaya aja gitu, dan bahkan mereka mematahkan semangat anak mereka sendiri untuk kuliah. Nah, dengan keterbatasan ekonomi ini, karena aku sendiri sudah mengalaminya ya, dengan keterbatasan ekonomi aku terus mencoba teguh pendirian nih dengan mencoba aku kuliah, karena menurut aku dengan aku kuliah di keluarga aku nih yang satu-satunya mungkin baru aku yang kuliah, aku bisa mengentaskan kemiskinan di keluarga aku sendiri. Dari situ mungkin bisa mengurangi angka kemiskinan juga. Dari sini aku ingin memperlihatkan kepada atau memberikan motivasi dan contoh ya kepada tetanggaku atau masyarakat di lingkungan tempat tinggalku, yang dimana dengan keterbatasan ekonomi kita masih bisa melanjutkan pendidikan. Karena apa? Karena sekarang ini sudah banyak sekali lembaga, bahkan lembaga non profit ataupun lembaga pemerintah yang memang menyediakan beasiswa. Dan aku sendiri sebagai pelopor, langkah yang aku ambil itu yaitu dengan aku mengikuti gerakan kuliah tak gentar. Yang dimana gerakan kuliah tak gentar ini merupakan sebuah gerakan yang memberikan informasi beasiswa, informasi kuliah, jalur masuk kepada anak-anak di desa-desa. Dan aku sendiri karena di Provinsi Banten, jadi aku mensosialisasikannya kepada anak-anak SMA di lingkungan sekitarku gitu. Jadi dan aku juga memfasilitasi mereka dengan memberikan mereka wadah kayak semacam WhatsApp group gitu ya. Jadi untuk mereka yang sharing terkait kendala mereka tidak bisa melanjutkan kuliah, jadi aku bisa membantu merekomendasikan beasiswa yang sekiranya bisa dari mahasiswa baru gitu. Aku pengen merubah mindset gitu, kalau misalnya ranah perempuan itu gak hanya di dapur aja kalau udah nikah, tapi mereka juga bisa bekerja gitu. Karena apa ya, menurut aku karena yang aku bilang tadi, pendidikan itu kan investasi, yang dimana kalau misalnya ada suatu hal pahit yang ketika kita menikah suami kita mungkin meninggal atau bahkan menikah lagi dengan orang lain, ketika kita punya pendidikan tinggi dan punya investasi kayak kita memiliki keahlian dan keterampilan untuk profesi tertentu, kita tetap bisa melanjutkan hidup walaupun kepala rumah tangga udah gak ada. Jadi kita masih bisa tetap menjadi seorang perempuan yang independen. Benar sekali, banyak sekali kasus yang tadi Kak Cici sudah pernah bicarakan juga, bahwa rata-rata hampir kebanyakan dari perempuan korban pernikahan dini itu ends up menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan ketika mereka ingin membuka usaha, ketika mereka ingin bekerja, mereka bingung karena mereka kurang edukasi, kurang pendidikan, kurang terfasilitasi dalam pemberdayaan minat dan bakat ya Kak Cici. Kayak bagaimana sih cara membuka usaha, bagaimana sih cara mengembangkan minat dan bakat aku supaya bakat aku tuh bisa menghasilkan pendapatan gitu loh. Nah, menurut Kak Cici, bagaimana sih peran suatu lembaga atau komunitas atau organisasi atau pokoknya pemberdayaan masyarakat dalam hal ini, dan bagaimana strategi pemberdayaan yang bisa kita lakukan untuk memberdayakan korban pernikahan dini ini? Menurut aku peran lembaga ini, baik lembaga pemerintah atau non pemerintah, bahkan perusahaan sendiri sangat penting ya untuk memerangi kaum marginal ini. Kayak contohnya di keluarga yang emang dia telah melakukan pernikahan dini, yang dimana dia hanya jadi ibu rumah tangga atau mungkin jadi asisten rumah tangga ya, yang penghasilannya gak heran jika memang kurang mencukupi kebutuhannya gitu. Nah, biasanya lembaga ini strategi mereka itu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, dan memang program pemberdayaan masyarakat sendiri ditujukan untuk kaum marginal, mereka yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh. Mungkin kalau di program pemerintah itu ada namanya kayak kube keripik gitu. Jadi pemerintah itu kube itu kayak ada satu kelompok orang gitu ya, yang dimana di situ diberikan modal untuk usaha dan mereka yang mengelolanya gitu. Dari lembaga non pemerintah ada juga kayak di Institut Kemandirian Dompet Duafa, yang dimana mereka itu mengadakan suatu program dan pelatihan dan pengembangan yang ditujukan secara terbuka gitu. Jadi untuk anak yang putus sekolah juga bisa mendaftar tersebut. Kayak untuk ibu-ibu mungkin kayak untuk khususnya ibu yang jadi kasus pernikahan dini ya, yang masih muda gitu, mereka bisa mendaftar kayak untuk tata boga atau menjahit, karena dari situ kan
mereka bisa membuka usaha ya kan, untuk kata Bowo mungkin bisa membuat kue, untuk menjahit bisa membuka jasa jahit gitu. Sekarang sudah banyak sekali lembaga non pemerintah dan non profit, maksudnya sama lembaga pemerintah atau NGO ya Kak ataupun CSR perusahaan yang memang bergerak untuk memberdayakan masyarakat gitu. Oke, sebelum kita menutup episode hari ini, adakah pesan dari Kak Cici untuk para wanita Indonesia? Pesan terakhir dari aku untuk sesama perempuan, untuk kamu adik-adikku yang sekarang masih anak-anak dan remaja, kalian cantik, jalan kalian masih panjang, semangat kalian masih harus membara. Jangan biarkan karena lelaki dan cinta mimpi kalian jadi padam. Mari kita kembangkan potensi dan terus investasi selagi kita menemukan lelaki yang siap menemani dalam menjemput mimpi. Wow, wow banget diskusi kita kali ini tuh mantap. Asli ini mah ada cap badaknya Kak Cici beneran. Bukan cuma aku tentunya, tetapi Handetolan juga akhirnya bisa lebih mengerti tentang pernikahan dini ya Kak Cici. Dan untuk topik pernikahan dini dari perspektif pemberdayaan masyarakat yang tadinya mungkin agak jauh untuk dijangkau, kurang divokalkan, sekarang udah bisa tersentuh dari apa yang Kak Cici sampaikan tadi. Pokoknya thank you so much. Terima kasih sekali lagi buat Kak Cici sudah menyediakan waktu buat berbagi sama Tolan Merah Muda. Nah, bagi Tolan yang masih memiliki pertanyaan kepada Kak Cici, bisa langsung singgah ke sosial medianya Kak Cici, yaitu di bawah ini ya, di bawah ini. Kalau Tolan masih memiliki pertanyaan untuk kami dan jika ada ide untuk konten selanjutnya, hit us up on Instagram @Tolan Merah Muda atau @PMI_UIN Jakarta. Terima kasih Handetolan, terima kasih sudah mampir di kanal YouTube PMI, dan juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan Tolan Merah Muda bersama Kak Cici, pendiri Pok Darlita. See you on the next episode. Bye.